Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 Januari 2024, hari Senin, Pekan Biasa keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Kristoforus Muda SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, ini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah pada mereka segala yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi
dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang Yesus membebaskan seorang dari kuasa roh jahat di daerah Gerasa. Siang dan malam ia berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit. Tidak ada orang yang memperhatikan. Kedatangan dan kehadiran Yesus membuat roh jahat itu ketakutan, sehingga ia berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ketika Yesus melihat penderitaan orang ini, ia pun membebaskannya dari kuasa roh jahat. Setelah sembuh, ia meminta Yesus untuk mengikuti Yesus, tetapi Yesus tidak mengizinkan. Sebaliknya, Yesus menyuruhnya untuk kembali ke kampung dan menceritakan apa yang telah terjadi atau apa yang telah Yesus lakukan terhadap dirinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kisah ini mau menunjukkan beberapa hal. Pertama, Yesus yang kita imani memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Ia mampu menyelamatkan siapa saja yang percaya, termasuk orang yang kerasukan. Kedua, larangan Yesus kepada orang yang baru bebas dari kerasukan untuk mengikutinya, dan pesan Yesus, "Pergilah ke rumah, ke kampung, dan berikanlah kesaksian tentang apa yang telah dilakukan Allah." Orang itu diutus oleh Tuhan untuk menunjukkan kuasa Allah yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik, hidup yang diberkati oleh Allah. Hal ini berarti orang tersebut telah dipakai oleh Tuhan untuk melayani dengan memberitakan kabar sukacita. Kita semua bisa melayani dan dipakai oleh Tuhan. Tetapi apakah kita mau melayani? Melayani merupakan tanggapan ucapan syukur pada Tuhan. Melayani bukan supaya Tuhan semakin mencintai kita, menambah berkat dalam hidup kita, tetapi kita melayani karena Tuhan sudah memberkati hidup kita, sehingga melayani adalah sebuah keharusan bagi kita yang percaya dan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sedangkan larangan Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa memilih menjadi pengikutnya bukan untuk melihat mujizat yang Yesus lakukan, tetapi karena kita mau mengimani Yesus dan melakukan apa yang diperintahkannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ada dua objek menarik dalam Injil ini, yaitu kuburan dan bukit. Kedua tempat ini tentunya memiliki situasi yang tenang, tanpa keributan atau hening. Dalam situasi yang tenang dan hening inilah Tuhan datang dan menyelamatkan orang yang kerasukan. Tuhan selalu ada dan hadir di dalam keheningan dan ketenangan. Kita juga masih sering dikuasai dan diperbudak oleh roh jahat, sehingga kita selalu berbuat kejahatan yang membawa kita kepada penderitaan, sehingga dalam hidup kita sering mengalami stres karena penderitaan itu. Untuk itu kita perlu mencari keheningan dan merefleksikan diri, karena di dalam keheningan Tuhan ada, hadir, dan akan berbicara kepada kita untuk mengubah hidup kita dan menyelamatkan kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus,
kita juga harus sabar dan percaya akan kuasa Tuhan yang selalu ada dan menyertai kita, dan teruslah dengan setia dan semangat memberikan kesaksian tentang Kristus di dalam hidup kita, bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mencintai dan menyayangi kita, yang mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Persembahkanlah hidup kita kepada Yesus. Biarkanlah Dia hidup di dalam hati kita dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di Lubang Moras. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.